Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giva Paramita dengan NPM C1 C024154, Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kali ini saya akan menjelaskan dari mata kuliah Komunikasi dan Bisnis melalui mind mapping hasil pembelajaran saya selama bulan Ramadan, yaitu ada 7 materi. Baik, untuk materi pertama yaitu surat lamaran kerja. Definisi surat lamaran kerja. Surat lamaran pekerjaan itu adalah surat yang kita gunakan untuk melamar suatu pekerjaan. Nah, dalam surat lamaran kerja itu terdapat isi surat. Isi suratnya di bagian pembuka adalah sumber informasi atau lowongan. Di isi atau pertengahan suratnya ada data pendidikan, pengalaman, dan lain-lain tentang data kita. Dan yang terakhir yaitu harapan untuk diterima di pekerjaan yang kita inginkan. Lalu ada tips melamar, yang pertama yaitu pengalaman kerja yang relevan, lalu kita menunjukkan hal positif, surat yang kita berikan itu berbentuk rapi dan menarik, serta penampilan yang sopan. Lalu yaitu ada hal yang harus dihindari. Yang pertama, melamar di luar kemampuan, yang kedua mengirim fotokopi lamaran, yang ketiga menggunakan kata yang berlebihan saat melamar. Maka solusi yang harus kita lakukan sebelum melamar pekerjaan yaitu yang pertama, latihan berbicara. Sebelum melamar, alangkah baiknya ada pengalaman di bidang yang ingin kita lamar. Baik, untuk materi kedua yaitu wawancara kerja. Definisi wawancara kerja itu terdapat 3, yaitu yang pertama tahapan wawancara, yang kedua wawancara pendahuluan, lalu yang ketiga adalah wawancara seleksi. Yang kita lakukan saat kita ingin diwawancara yaitu yang pertama, sebelum itu kita harus mempersiapkan diri dengan cara datang tepat waktu, berbicara jelas dan percaya diri, menunjukkan antusiasme, lalu ajukan pertanyaan yang relevan. Lalu hal-hal yang perlu kita hindari yaitu yang pertama, datang terlambat, menjawab ragu-ragu, membicarakan hal negatif, berbohong dan tidak memiliki pertanyaan. Apa sih pertanyaan-pertanyaan itu? Pertanyaan-pertanyaan itu mencakup pekerjaan yang dilamar, pendidikan dan pelatihan, latar belakang keluarga, kepribadian, penilaian pribadi, tujuan karir, hobi dan aktivitas lain, pengalaman kerja kita sebelumnya, pergaulan kita di tempat kerja, dan delegasi pengambilan keputusan. Lalu, setelah wawancara, apa sih yang perlu kita lakukan? Yaitu mengucapkan terima kasih dan keluar ruangan dengan sopan, atau meninggalkan ruangan dengan cara yang sopan. Lalu, untuk materi ketiga yaitu teks negosiasi. Definisi teks negosiasi adalah proses sosial antara dua pihak atau lebih. Tujuannya yaitu mencapai kesepakatan saling menguntungkan satu sama lainnya. Dan juga fungsinya yaitu mencapai tujuan bersama, memperkuat ikatan, dan menemukan solusi damai. Untuk strukturnya yaitu terdiri dari orientasi, pengajuan atau permintaan, penawaran, persetujuan, dan terakhir yaitu penutup. Tujuannya yaitu membangun hubungan dan juga mencegah konflik. Untuk ciri-cirinya, dua belah pihak atau lebih, tawar-menawar dan kompromi, serta fokus pada kepentingan bersama. Lalu, terdapat 6 kunci negosiasi, yaitu yang pertama, persiapan, yang kedua latihan, yang ketiga memahami posisi, yang keempat menyusun usulan, yang kelima memberikan penawaran, dan yang terakhir yaitu mencapai persetujuan. Baik, untuk materi yang keempat, yaitu presentasi bisnis. Tujuannya yaitu menginformasikan pesan bisnis, menghibur audiens, menyentuh emosi audiens, serta memotivasi audiens untuk bertindak. Lalu juga ada persiapan yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu penguasaan topik, yang kedua alat bantu presentasi, yang ketiga analisis audiensi, dan yang terakhir yaitu peninjauan lokasi. Lalu terdapat bahasa tubuh, yaitu yang pertama ekspresi wajah, yang kedua senyuman, yang ketiga gerakan tangan, dan yang keempat yaitu kontak mata. Lalu ada penulisan laporan, mendefinisikan masalah dan tujuan, pengorganisasian data, dan pendekatan deduktif dan induktif. Lalu ada organisasi laporan yang berisi pendahuluan, bagian pokok, rangkuman, dan rekomendasi. Lalu yang terakhir yaitu ada metode kerangka. Yang pertama kombinasi angka huruf, sistem desimal,
dan paralelisme dalam judul. Untuk materi kelima yaitu mind mapping laporan singkat. Laporan singkat ini berisi karakteristik, materi pendukungnya yang sedikit, gaya penulisan pribadi, format memo atau surat, tujuan, komunikasi efektif, informasi akurat dan relevan. Yang pertama yaitu ada laporan bisnis. Laporan bisnis ini berisi tentang alat manajemen, menjaga etika bisnis, elemen kunci, informasi akurat, pertimbangan penulisan yang baik, format dan gaya sesuai kebutuhan pembaca. Lalu yang kedua yaitu perencanaan laporan yang berisi tujuan, subjek laporan, format laporan, surat, memo, dan manuskrip. Lalu yang ketiga ada pengorganisasian aktivitas personal yang berisi tentang langkah-langkah, identifikasi tujuan, prioritaskan tugas, lalu kita buat rencana harian atau mingguan, manfaatnya pun meningkatkan efisiensi dan mengurangi stres. Lalu yang terakhir yaitu laporan analitis. Tujuannya yaitu menganalisis masalah, memberikan rekomendasi, pendekatan langsung dan tidak langsung. Nah, kesimpulannya, laporan singkat dan analitis ini penting untuk pengambilan keputusan yang efektif. Baik, untuk materi ke-6 yaitu laporan formal. Pengembangan struktur laporan, yaitu yang pertama tujuan penelitian, yang kedua kerangka informasional, yang ketiga kerangka analitis. Lalu ada subtopik penyusunan, yaitu urutan tingkat kepentingan secara kronologis, menurut ruang tempat, menurut geografis, dan juga menurut kategorinya. Lalu ada tugas analitis, yaitu hipotesis, pernyataan sementara, diuji melalui eksperimen atau data. Nah, untuk contoh analisisnya, seperti gaji terlalu rendah, lokasi perusahaan yang tidak strategis, tersedianya sekretaris yang tidak terampil. Untuk aturan pembagiannya, yaitu milih prinsip dasar, satu prinsip per subtopik, pembagian kelompok terpisah, teliti dalam pendaftaran komponen. Komponen rencana kerja itu mencakup deskripsi masalah, maksud dan ruang lingkupnya, urutan tugas, dan telaah proyek. Lalu yang terakhir adalah perhitungan. Perhitungannya ini menggunakan metode rata-rata atau MEAN, median, dan mode. Baik, untuk materi ke-7 atau materi terakhir yaitu teknologi dan komunikasi. Komunikasi bisnis itu penting untuk efisiensi kerja dan pengambilan keputusan. Apa saja sih strategi optimasinya? Untuk strategi optimasinya yaitu pelatihan karyawan, pemilihan platform yang tepat, kebijakan keamanan informasi, juga evaluasi dan adaptasi teknologi. Apa sih manfaat teknologi itu? Menurut yang saya dapat dari PPT ini, manfaat teknologinya yaitu mengurangi biaya dan waktu, akses informasinya itu data dapat diakses kapan saja, peningkatan kolaborasi, kerja tim remote-nya, peluang pasar globalnya itu menjangkau pelanggan internasional. Jadi kesimpulannya dalam materi ini yaitu teknologi merevolusi komunikasi bisnis dan pentingnya keseimbangan antara teknologi dan komunikasi. Baik, mungkin itu adalah hasil pembelajaran dari 7 materi yang dapat saya tanggapi dari presentasi atau PPT yang telah diberikan.